Halo warga intelektual sekalian. Guys, beredar di media sosial, bentrok yang ada di Menteng baru-baru ini, ya itu bentrok antar suku katanya. Duganya seperti itu ya, antar orang Timur dengan orang Betawi. Tapi pada faktanya itu hoax, itu bukan bentrok antar suku. Kemudian ada yang mengatakan bahwa itu faktor dari karena nggak bayar nasi uduk. Itu juga hoax. Jadi di media sosial itu ada banyak hoax. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apa pemicunya? Kok bisa ada bentrok di Menteng di Jakarta Pusat? Apakah yang salah itu orang Timur? Apakah yang salah itu orang Betawi? Siapa yang salah? Apakah yang salah itu Barat? Ya, siapa yang salah dalam posisi seperti ini? Jadi saya tidak berpihak pada siapapun. Saya benar-benar netral. Saya akan riset sampai ke akar-akarnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Cek. Menurut temuan sementara, penyebab bentrok antara orang Timur dengan orang Betawi yang ada di Menteng baru-baru ini, yang ada di Jakarta Pusat, itu karena pengaruh daripada geber-geber knalpot. Gak ada hubungannya dengan nasi uduk nggak bayar, nggak ada. Itu hoax guys, karena geber-geber knalpot. Nah, ketika geber-geber knalpot ditegor ya, tiba-tiba ditegor oleh warga dan nggak terima, langsung jadi tuh barang bentrok sampai ada yang meninggal, banyak yang luka. Gila. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak kasus itu awal mulanya itu karena teguran gitu ya. Ya kan ada banyak sekarang kasusnya. Ada sapam yang meninggoy karena negor warga gitu ya. Kemudian ada oknum tentara yang meninggal karena negor gitu. Ada banyak. Kenapa sih kita itu nggak terima ditegur? Kayaknya mudah tersinggung ya kita ditegur ya. Padahal kan geber-geber knalpot itu kan salah. Ya, kalau benar orang Timur melakukan seperti itu, ya, atau orang Timur melakukan seperti itu, saya nggak bela gitu ya. Walaupun di video ini saya sering bahas tentang orang Timur Leste dan sebagainya, saya nggak berpihak pada siapapun. Kalau salah, salah gitu ya. Tapi gini, masalah ini kan semakin rumit karena dibawa ke masalah suku gitu, ras gitu. Di media sosial itu banyak banget ya. Yang mengatakan bahwa ini ada urusan dengan suku gitu, ada kaitan dengan suku, enggak, itu enggak ada guys. Kalau sudah merangsek atau masuk ke ranah suku, itu sudah nggak bisa diterima dengan akal sehat. Nggak semua orang Timur itu, nggak semua orang Ambon, nggak semua orang Betawi itu suci, enggak. Ada orang Betawi yang suci, ada orang Betawi yang tidak suci. Orang Timur juga seperti itu. Jadi jangan ada stereotype suku tertentu seperti ini, nggak boleh seperti itu guys. Semua suku itu ada orang jahat, ada orang baik. Ya cuman mungkin orang Timur itu kan kompak ya, satu kampung misalnya ya kan, mereka sangat kompak. Ya mungkin itu alasannya gitu ya. Sehingga ada stereotype yang mengatakan bahwa orang Timur itu misalnya keras gitu ya. Tapi pada faktanya enggak kok, biasa aja gitu. Artinya di setiap suku itu ada yang keras, yang ini juga lembut gitu. Ya mungkin cara bicaranya agak keras, tapi bukan berarti hatinya keras kan. Saya tidak berpihak pada siapapun di disclaimer on ya. Tolonglah gitu, kalau ada konflik seperti ini jangan bawa-bawa suku gitu. Kita kan sudah punya catatan merah seputar kasus seperti ini, Poso gitu. Itu kan bawa-bawa suku juga gitu, bawa-bawa agama. Kemudian ada banyak sebenarnya, ada banyak masalah yang bawa-bawa suku gitu ya. Itu masalah besar guys. Yang dirugikan itu kelompok minoritas. Kalau terjadi bentrok, konflik meluas, biasanya yang paling dirugikan itu sasaran itu adalah kelompok minoritas. Ya, sama seperti kejadian tahun 98. Tahun 98 itu yang jadi sasaran itu kelompok minoritas kan. Padahal kan kelompok minoritas nggak melakukan kesalahan ya. Ya kan? Jadi ya kalau saya perhatikan, please lah gitu ya. Jangan mau diprovokasi. Saya bikin video ini tujuan saya itu supaya kita tuh jangan diprovokasi. Supaya kita itu berkesadaran gitu. Gak ada hubungan dengan suku gitu. Justru sangat aneh ya kalau kita itu ada perang suku gitu. Sangat aneh sekali gitu. Nggak mungkin lah gitu ya. Nggak mungkin orang Timur melakukan itu. Wong Timur pendatang kok di tanah Betawi gitu. Ya, janganlah seperti itu. Kita kan satu negara kesatuan gitu. Ya. Kalau saya perhatikan di media sosial ada banyak yang mengatakan, oh biarkan aja mereka sendiri merdeka gitu ya. Maksudnya orang Timur gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Saya nggak tahu ini serius atau tidak. Ya, kayaknya nggak deh ya. Nggak ini ya. Ini akan bikin konflik ya. Gila-gilaan ya. Ya kalau misalnya mengatakan yang banyak yang mau lepas dari Konoha itu sah-sah aja, nggak jadi masalah. Saya juga nggak mengintervensi. Saya tidak nyuruh juga gitu ya. Artinya gini ya, persatuan yang dipaksakan itu sebenarnya nggak bagus juga ya. Jadi kalau kita bersatu tuh karena dipaksakan itu nggak bagus juga.
ya sah-sah aja ya memberikan pendapat, ya memberikan ide gitu, nggak jadi masalah ya kan. Karena persatuan itu karena atas dasar kesepakatan. Lalu bagaimana dengan orang Timur dan orang Melayu ini? Ya please lah, jangan seperti itu guys ya. Nanti sasarannya minoritas gitu ya. Minoritas secara agama, secara suku gitu. Orang Chinese itu sudah trauma guys masalah seperti ini. Karena mereka korban tahun 98. Ya zaman itu, ya mungkin orang Chinese zaman itu belum terlalu suka berbaur ya. Ada juga yang berbaur, tapi nggak seperti sekarang ini. Zaman sekarang ini kan sudah banyak tuh ya orang Chinese tuh yang jadi influencer, yang macam-macam lah, yang zaman dulu dilindungi gitu ya. Sudah mulai bergabung gitu, bergaul dan sebagainya. Itu menurut saya pribadi sangat bagus sekali ya. Jangan sampai terjadi guys seperti ini. Ini akan merusak kesatuan dan persatuan kita gitu ya. Mana ada korban lagi kan. Kalau udah korban seperti ini sudah ngeri guys. Ya, mudah-mudahan ya jangan sampai meluas ya. Minoritas yang jadi korbannya. Trauma minoritas. Luar biasa. Kenapa sekarang ini banyak konflik ya? Saya perhatikan sedikit-sedikit marah gitu ya. Tekur dikit marah gitu. Kenapa sih kita itu mudah marah? Apakah karena kita itu sudah muak dengan pemerintah gitu? Apakah sudah muak dengan negara kita gitu? Apakah sudah muak dengan pengangguran gitu ya? Dengan kekurangan gitu? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Kayaknya mempengaruhi deh ya. Karena kita nggak bisa gebukin koruptor, yang ada maling ayam kita gebukin, ya kan? Disclaimer on ya, ini jangan ditiru ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk jadi maling ya. Disclaimer on ya, ini hanya dari sudut pandang edukasi. Ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Teman-teman orang Timor ya, jangan terprovokasi ya. Teman-teman orang Melayu juga yang nonton video, jangan terprovokasi ya. Kita bersaudara ya. Kita itu dari Sabang sampai Merauke bersaudara. Jangan sampai ada bentrok ya, yang jadi korban itu minoritas. Teman-teman orang Timor ya boleh berbeda pendapat, tapi tolonglah dikondisikan gitu. Orang yang memprovokasi dan sebagainya ya, jangan diprovokasi di media sosial. Ini sangat berbahaya sekali ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini. Bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya. Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya. Ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, saya tidak berpihak pada siapapun. Ya silakan tulis di kolom komentar apa pendapat Anda. Saya warga intelektual, salam rasional.